Kalau kalian pernah nonton film-film tawuran Jepang kayak Crow Zero, High and Low, atau Tokyo Revengers, kalian pasti melihat tawuran ini sebagai aktivitas heroik yang dilakukan oleh pria-pria gentleman. Orang-orang dengan solidaritas dan kesetiakawanan yang tinggi banget, orang-orang yang memang jago berantem dan berani perang tangan kosong, atau bahkan orang-orang yang berani lawan 150 orang sendirian. Uniknya teman-teman, Jepang sendiri sebagai negara penghasil film tawuran terbaik ini, justru di sana malah nggak ada tawuran pelajar, Pak. Karena fasilitas pendidikannya sudah sangat bagus, merata, dan terjangkau, makanya siswanya cerdas-cerdas, Pak. Mereka bisa membedakan mana khayalan yang cukup dijadikan hiburan aja dan mana realita yang harus mereka jalani. Jadi ketika disuguhi film-film kayak gini, film-film tentang tawuran ini, ya mereka nggak terpengaruh, nggak terus kepancing emosinya dan pengen cari ribut kayak anak-anak STM tolol pelaku tawuran di Indonesia yang kebanyakan berasal dari sekolah buangan dan mayoritas hidup di bawah garis kemiskinan ini. Begitu disuguhin cerita-cerita tentang betapa heroiknya aktivitas tawuran ini, baik itu film atau cerita dongeng kayak Katak Bizer dan kawan-kawan, karena pada dasarnya emang mereka para pelaku tawuran ini emang bodoh, mereka tidak menjadikan apa yang mereka tonton ini sebagai hiburan atau pelajaran, tapi justru mereka malah terinspirasi. Yang tolol jadi makin beringas, yang biasa aja jadi ikutan cari musuh. Dan jangan kalian pikir tawuran pelajar yang terjadi di Indonesia ini sama seperti yang kalian lihat di film-film Jepang itu. Enggak, Pak, enggak. Bagi pelakunya mungkin iya. Bro pikir bro Takia Genji, bro pikir bro Serizawa atau Murayama yang berani maju ke medan tempur dengan cara yang sangat gentleman sekali. Tapi buat orang lain yang nonton, buat orang lain yang melihat langsung secara live kegiatan tawuran pelajar di Indonesia ini, ya kurang lebih sama seperti apa yang pernah gue bilang di video sebelumnya. Itu cuma dua kubu pelajar yang maju mundur nggak jelas sambil bawa sajem segede badan mereka yang bahkan mereka nggak tahu cara makainya gimana. Ketika ada satu teman mereka yang jatuh, lainnya ninggal, sementara kubu lawan yang mukulin yang jatuh ini sampai kritis, bahkan di beberapa kasus sampai meninggal. Besoknya diliput berita, temennya nangis-nangis seolah-olah dia korban, padahal dia juga pelaku, dia juga pemain. Jadi sebenarnya tawuran ini nggak lebih dari sekedar aktivitas pecundang aja. Ya gimana nggak pecundang, Pak? Orang kejadian tawuran paling parah selama 5 tahun terakhir yang sampai memakan korban itu aja kronologinya selalu sama. Ditinggal kawan, disikat lawan. Dan kalau kalian perhatikan ya teman-teman, beberapa kasus tawuran yang terjadi belakangan ini selama 5 tahun terakhir atau bahkan 10 tahun terakhir ini, kebanyakan pelakunya itu berasal dari sekolah yang ngecek-ngecek, sekolah buangan lah yang di setiap kota pasti ada itu. Dan mirisnya lagi, mayoritas pelaku tawuran pelajar itu ternyata berasal dari keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, Pak. Yang mungkin karena tekanan sosial dan ekonomi yang begitu besar dengan banyaknya keterbatasan di hidup mereka, bikin mereka merasa tidak berdaya di society ini. Akhirnya orang-orang yang lemah secara sosial ini membuat kelompok-kelompok kecil yang isinya orang-orang dengan keresahan yang sama untuk membuat mereka merasa aman, merasa punya power sebelum akhirnya mereka turun ke jalan cari ribut untuk mendapatkan validasi atas keberadaan mereka di society ini. Ya mirip-mirip Naruto masa kecil lah yang sering bikin onar demi diakui keberadaannya oleh warga Konoha ini. Cuma ya tetep lah, apapun latar belakangnya, tetap tindakan destruktif ini nggak bisa dibenarkan. Dan itu tidak menghilangkan label pecundang atas apa yang mereka lakukan. Jadi udah pecundang, tolol, miskin lagi. Kurang apa coba hidup para pelaku tawuran ini? Gue yakin pasti ada banyak sekali bocah-bocah pelaku tawuran yang kesel banget sama apa yang gue katakan barusan. Yang udah siap-siap menghujat gue dengan semua sumpah serapah mereka. It's okay, nggak apa-apa, lakuin aja. Gue emang masang para wajah panglima perang kalian di thumbnail biar kalian semua masuk ke sini. Karena emang video ini sengaja gue bikin memang untuk kalian, para anak-anak STM, SMA, atau bahkan SMP yang masih doyan tawuran. Cuma tenang aja bro, gue nggak akan menghujat
para panglima perang idola kalian itu, gue nggak akan ngata-ngatain para beliau-beliau kalian itu. Gue tuh cuma pengen bilang ke kalian, apa sih yang lu dapet dari kegiatan ini? Apa sih yang lu cari dari kegiatan tawuran yang lu bangga-banggain ini? Lu lihat tuh rumah lu cuma sepetak doang. Bapak lu kerja keras serabutan nukang sana sini demi apa sih? Demi nyekolahin lu. Nyokap lu bela-belain bangun tengah malam siap-siap jualan gado-gado di depan rumah. Jadi pembantu nyuci gosok di rumah tetangga lu. Ngumpulin duit receh dari tetes keringat terakhir mereka setiap hari itu demi apa sih? Demi ngasih lu pendidikan, ngisi otak lu dengan ilmu yang bermanfaat. Biar lu menjadi manusia yang berkualitas. Dan gak harus menjalani hidup seperti yang mereka jalani sekarang. Sementara lu dengan semua aktivitas pecundang lu ini, apa sih yang lu cari? Solidaritas ya, pertemanan, kesetiakawanan, omong kosong. Omong kosong itu, ya apanya yang solid coba kalau pas lagi tawuran ketika ada temen jatuh bukannya ditolongin malah ditinggal dan diliatin dari jauh waktu dia lagi dibabat habis sama lawannya. Itu yang lu bilang solid. Kayak gitu namanya setia kawan. Tai. Lo lihat tuh berita-berita tentang tawuran yang sampai memakan korban. Kronologinya sama semua. Ditinggal kawan, disikat lawan. Dan gimana kalau seandainya yang ditinggal kawan itu lu? Siapa yang mau tanggung jawab? Gak ada. Dan siapa yang repot? Lagi-lagi emak bapak lu yang udah kerja keras rela ngelakuin apapun sampai tetes keringat terakhir mereka demi nyekolahin lu. Dan dengan ekonomi keluarga lu yang pas-pasan ini, lu pasti nyadar kan kalau sangat kecil kemungkinannya atau hampir nggak ada kemungkinan buat lu untuk melanjutkan pendidikan sampai jenjang kuliah. Itu artinya SM ini adalah jenjang pendidikan terakhir lu, kesempatan terakhir lu yang bisa lu pakai untuk mempersiapkan diri lu menghadapi dunia kerja nantinya. Jadi kalau jenjang pendidikan terakhir ini, kesempatan terakhir lu untuk merubah masa depan lu ini lu buang sia-sia demi tawuran tolol itu, masa depan seperti apa yang lu harapkan? Orang tua lu kerja keras siang malam ngumpulin duit receh demi nyekolahin lu, itu bukan untuk melihat lu jadi tukang parkir Indomaret. Mereka pengen lu punya kehidupan yang lebih baik dari mereka, biar anak istri lu nanti tidak mengalami kehidupan yang sama seperti yang lu alami sekarang. Jadi ayolah, jangan tolol-tolol banget lah jadi bocah. Gue percaya kok lu bisa mikir. Kalau emang sebenarnya lu ikut tawuran cuman karena nggak enak sama temen lu yang ngajakin tawuran mulu, lu bilang aja sama mereka kalau pulang sekolah lu harus kerja. Atau kalau emang lu nggak pinter bohong, ya lu cari aja kerja sampingan di luar sekolah lu untuk menghindari aktivitas soal pecundang ini. Entah itu daftar ojol lah, atau jadi waiter di cafe shift malam lah. Ya memang mungkin sekolah lu akan terganggu karena kerja sampingan lu. Tapi itu jauh lebih baik daripada sekolah lu terganggu sama aktivitas tawuran gak jelas itu. Atau kalau lu ikut tawuran cuman karena lu takut dibilang cupu dan gak punya temen, gue kasih tahu satu hal sama lu yang mungkin lu nggak pernah dengerin ini dari siapapun, bahwa sebanyak apapun temen lu di SMA ini atau SMK ini, semakin bertambahnya umur maka temen lu akan menghilang satu persatu. Pada akhirnya ya tinggal lu sendiri yang berjuang sama hidup lu dengan mengandalkan apa yang lu punya sendiri. Nggak akan ada teman-teman seperjuangan tawuran lu yang ngebantu lu karena mereka juga udah sibuk sama masa depan suram mereka sendiri. Jadi percaya sama gue deh, nggak apa-apa sekarang lu dibilang cupu demi memperjuangkan masa depan lu, karena nantinya lu bisa ngatain balik temen lu yang pernah ngatain lu cupu ketika lu udah punya pekerjaan yang oke dari apa yang lu perjuangkan sekarang. Sementara temen lu yang ngatain lu cupu ini yang ngajakin tawuran mulu, ujung-ujungnya setelah lulus cuma jadi tukang parkir Indomaret. Lu katain dah tuh temen lu udah cupu, miskin lagi. Gua tahu kok lu sebenarnya mikirin masa depan lu dan gak pengen ngelakuin ini terus-terusan. Buktinya lu nonton video ini sampai menit ini kan, sampai bagian ini kan. Artinya lu gak sama kayak teman-teman lain lu yang emang doyan tawuran. Setidaknya ada sedikit niatan lu untuk berhenti dari aktivitas pecundang ini. Jadi percayalah teman-teman, berhenti sekarang, perbaiki hidup lo, perbaiki sekolah lo, dan bayar semua kerja keras dan keringat orang tua yang udah susah payah nyekolahin lo dengan senyum yang terukir di wajah mereka karena masa depan cerah yang lo dapatkan dari pendidikan yang saat ini lo perjuangkan.
Di konten gue yang ngomongin Kakak Bizer kemarin, yang viral sampai 2,5 juta views dalam waktu 3 minggu itu, lumayan banyak sekali komentar yang ngatain kalau gue nggak tahu fakta di lapangan lah, gue nggak tahu seberapa parahnya tawuran di zaman dulu lah, gue cuma anak kemarin sore yang baru ngomongin tawuran sekarang lah, dan lain-lain. Pokoknya komentar-komentar yang kayaknya diketik sama orang yang mantan pelaku tawuran yang kayaknya masih bangga sama apa yang pernah dia lakukan, atau bocil-bocil yang sampai sekarang masih doyan tawuran. Gua tahu tawuran itu emang udah ada dari zaman dulu. Jangankan di zaman gua, zaman emak bapak gua juga udah ada, dan bahkan kondisinya jauh lebih parah dari yang sekarang. Gua tahu kok, gua tahu. Tapi sayangnya konteks yang gua bicarakan bukan tentang itu, bukan tentang cikal bakal tawuran, bukan. Tapi tentang fenomena tawuran yang udah lama ini, yang harusnya makin kesini makin bisa ditekan ini, justru malah dimarakkan kembali, diglorifikasi lagi, diromantisasi lagi kisah-kisahnya oleh cerita-cerita dongeng dari para panglima perang itu. Ya inilah bukti betapa rendahnya SDM dari para pelaku tawuran ini. Selain mereka nggak bisa menangkap pesan atau esensi dari apa yang mereka tonton, bahkan di saat mereka udah nggak lagi berada di fase itu, mereka masih dengan bangganya menceritakan apa yang pernah mereka lakukan seolah-olah mereka paling benar. Gue tahu kok apa yang gue sampaikan tentang tawuran ini menurut kalian para veteran tawuran yang udah mencicipi asam garam dunia kelam ini mungkin gak cocok sama fakta di lapangan yang pernah lu jalan. Tapi alih-alih menyalahkan apa yang gue sampaikan, harusnya kalian malu gak sih untuk mengakui bahwa kalian pernah ada di sana? Kalau gue sih sebagai mantan pelaku ya gue malu. Makanya kalau kalian sekarang yang nonton ini adalah mantan pelaku yang sama kayak gue juga, dan malu menceritakan apa yang pernah kalian jalani di masa lalu, nggak meromantisasi kisah kelam kalian, nggak menceritakan itu ke generasi di bawah kalian dengan bangga, gue sangat amat mengapresiasi itu teman-teman. Gue sangat menghormati kedewasaan pemikiran kalian. Dan gue mohon bantu gue untuk menyadarkan bocah-bocah yang masih doyan tawuran di sekitar kalian. Mungkin itu adik lu, keponakan lu, tetangga lu, atau siapapun itu. Karena omongan orang terdekat, apalagi orang yang pernah berada di fase yang sama, gue yakin akan jauh lebih didengerin daripada video dari orang yang bukan siapa-siapa ini. Gue bukan mau sok bener teman-teman. Berkali-kali gue katakan gue bukan siapa-siapa. Cuman konten kreator kecil yang baru mulai nge-YouTube. Tapi apakah harus sebesar Ferry Irwandi dulu untuk bisa menyuarakan hal baik? Lagian gue sama sekali nggak berharap apa yang gue sampaikan ini bisa menyadarkan satu generasi atau mencerdaskan kehidupan bangsa. Enggak. Cukup satu orang yang mikir aja setelah nonton video ini, itu udah cukup jadi alasan gue untuk menyuarakan ini sampai kapanpun. Jadi selama masih ada satu orang yang mikir aja setelah nonton video gue, maka dihujat 1000 orang pun gue nggak takut. Sama sekali nggak takut. Tapi kalau menurut kalian ada hal yang gue sampaikan yang pengen kalian koreksi, atau mungkin kalian punya opini sendiri tentang apa yang kita bicarakan barusan, atau kalian mau sharing tentang fenomena tawuran di sekitar kalian, silahkan komen di bawah, kita diskusi di sana, dan semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya!